Linking verb adalah kata kerja penghubung, disebut juga copulative verb. Linking verb yang sering digunakan antara lain be atau to be, am is are, was were, been, kemudian feel, terasa, seem, nampaknya, smell, baunya, kemudian remain, tetap, appear, nampaknya, sound, kedengarannya, stay, tetap, kemudian look, kelihatannya, dan taste, terasa. Jadi kalau kita lihat di sini, kata seem itu memiliki makna yang mirip dengan appear, kemudian stay sama dengan remain. Dan yang terakhir adalah kata become, kemudian juga get, turn, grow, yang maknanya sama dengan become, yaitu menjadi. Contoh penggunaan linking verbs. He is a good student. Pada kalimat ini, kata is menghubungkan subjek he dan kata setelahnya, yaitu student di sini. He is a good student. Kata good student ini merupakan subjective complement atau pelengkap dari subjek. Karena kata good students di sini atau frase a good student itu memberikan keterangan tambahan kepada subjek he. Contoh yang berikutnya, the cookie tastes delicious. Kue itu terasa lezat. Jadi kata taste di sini tidak menunjukkan aktivitas atau perbuatan, tetapi di sini berfungsi menghubungkan antara subjek the cookie dan kata setelahnya, yaitu delicious di sini. Delicious kita sebut dengan subjective complement. Jadi pelengkap subjek. Karena di sini melengkapi makna subjek the cookie. Coba bandingkan contoh kalimat di bawah ini. Kalau kita lihat pada kolom sebelah kiri, the kids look sad. Anak itu kelihatan sedih atau terlihat sedih. Kemudian, I looked for the dog in the pouring rain. Saya mencari anjing itu ketika hujan lebat. Kalau kita lihat di sini, meskipun kata kerja yang digunakan pada kedua kalimat ini sama-sama look, tapi makna kedua kalimat ini berbeda. Look di sini pada contoh yang pertama, the kids look sad. Ini menghubungkan antara subjek kids dan kata sifat sad. Jadi di sini kata look tidak menunjukkan aktivitas. Tapi beda dengan kalimat ini. I looked for the dog in the pouring rain. Jadi kata look di sini yang diikuti oleh preposisi for ini menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh subjek I, mencari. Maka yang masuk kolom sebelah kiri ini kita sebut dengan linking verbs, tapi yang masuk kolom sebelah kanan ini kita sebut ordinary verbs. Jadi ada kalanya satu kata kerja itu bisa berfungsi sebagai linking verb, juga dia bisa berfungsi sebagai ordinary verbs, tergantung konteks kalimat. Contoh lain selain the kids look sad adalah his skin feels hot. Kemudian contoh lain selain I look for the dog in the pouring rain, yaitu he feels a sharp pain. Di sini artinya feel terasa, di sini artinya merasakan. The sky grows cloudy. We grow vegetables. Kata grows di sini artinya menjadi. Kata grow di sini artinya menanam atau menumbuhkan. Kemudian this food tastes delicious. I have tasted the food several times. Kata taste di sini artinya terasa. Kata tasted di sini artinya mencicipi. Demikian contoh perbedaan antara kata kerja yang bisa digunakan sebagai linking verb juga bisa digunakan sebagai ordinary verb.